Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ketua Umum Honorer K2 melakukan komunikasi dengan DPR RI, mempelajari regulasi-regulasi yang ada, maka Ketum Honorer K2 menyatakan ragukan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan tenaga honorer. Kenapa Ketua Umum Honorer K2 menyatakan ini? Mari kita ikuti bersama. JPNN.com membuat judul berita, Ketum Honorer K2 ragukan komitmen pemerintah. PNS dan P3K hanya mimpi tenaga teknis. Ini ditayang pada Rabu 5 April 2023. Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Sahiruddin Anto, menilai pemerintah tidak punya komitmen kuat menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN ataupun honorer. Sampai saat ini belum kelihatan tanda-tanda pemerintah punya niat tulus menyelesaikan masalah tenaga non-ASN, terutama honorer K2. Kami meragukan komitmen pemerintah menuntaskan honorer sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kata Udin. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 2014, ASN itu ada dua, yaitu PNS dan P3K. Sampai saat ini, ujar Udin, jumlah honorer mencapai 2 juta lebih. Sehingga sampai kapanpun negara tidak akan mampu menyelesaikan dalam kurun waktu 5 tahun, terhitung mulai 2023. Menurut Udin, penyebabnya karena nomenklatur yang mengatur tentang jabatan sangat mengikat. Kemudian, negara tidak akan membuka peluang lebih untuk menyelesaikan tenaga honorer. Sebagai bahan pertimbangan, kata Udin, honorer yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah mempunyai latar belakang berbeda-beda, baik dari kualifikasi, kompetensinya maupun bidang jabatannya. Guru, kesehatan, dan penyuluh adalah kelompok jabatan yang sudah berada dalam jabatan fungsional, sehingga kualifikasi pendidikannya sangat jelas dengan standar minimal D3. Kelompok jabatan teknis administrasi lain yang bekerja di instansi pemerintah daerah didominasi kelompok jabatannya adalah struktural, sebagian jabatan fungsional. Ditambahkannya jabatan fungsional sejak 2021 bagi pemerintah daerah sangatlah baru, sehingga untuk menjabat pada jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian dan promosi. Dia melanjutkan, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah dalam sistem merit terhadap kebutuhan dalam jabatan dimaksud, apakah sudah memenuhi ketentuan sesuai standarisasi jabatan yang lahir sesuai tuntutan dan keinginan pemerintah? Dia yakin perpindahan dari jabatan, penyesuaian, promosi jabatan dari struktural ke fungsional sudah pasti belum memenuhi persyaratan dari jabatan fungsional bagi PNS yang mensyaratkan kompetensinya belum memenuhi syarat jabatannya. Lalu, mengapa pemerintah tidak memberikan kebijakan pada persyaratan kompetensi untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional? Bapak Presiden yang saya hormati, Pak Menpan RB yang kami banggakan,
untuk menyelesaikan tenaga honorer yang begitu besar jumlahnya dan tuntutan regulasi yang begitu banyak, kami tidak yakin pemerintah akan mampu menyelesaikan persoalan honorer ini, baik dalam waktu dekat maupun berjangka. Alasannya, kata Udin, karena formasi yang ada memberikan batasan terhadap penyelesaian pengangkatan honorer menjadi ASN. Lahirnya Permen Pan RB nomor 13 2016 menjadi bencana bagi instansi pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan SMA. Karena pintu masuknya telah tertutup pada jabatan arsiparis yang berstandar pendidikan terampil. Inilah yang menjadi hambatan bagi tenaga SMA untuk bisa dibukakan formasi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sementara honorer pada instansi pemerintah daerah hampir 80% pendidikan SMA. Oleh karena itu, PHK 2I memohon kepada Presiden Joko Widodo agar memberikan keadilan khusus kepada honorer tenaga teknis administrasi yang sudah mengabdi sejak 5-20 tahun agar diakomodasi menjadi ASN melalui surat keputusan pejabat pembina kepegawaian. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.